Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini adalah dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini saudara adalah topik tentang hidup dalam panggilan Tuhan. Ada janji-janji Tuhan yang luar biasa bagi orang-orang yang hidup dalam panggilan Tuhan. Saudara, Allah punya panggilan bagi setiap kita. Setiap kita, siapapun kita, Allah memberi panggilannya secara khusus bagi kehidupan kita. Ada rencana Tuhan, ada yang Tuhan persiapkan bagi kehidupan kita, dan ada hal-hal yang Tuhan rindu kita jalani, kita hidupi dalam kehidupan kita untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Itulah panggilan Tuhan atas kehidupan kita. Dan saat ini saudara, kita perlu belajar, kita perlu merenung apa panggilan Tuhan atas kehidupan kita. Berbicara tentang panggilan Tuhan atas hidup kita, itu hanya kita yang paling mengerti. Saya yang paling mengerti apa yang menjadi panggilan Tuhan atas kehidupan saya. Saya masih mengingat saudara, waktu saya masih remaja, pada waktu itu saya punya angan-angan, saya punya cita-cita, saya ingin begini, saya ingin begitu dan sebagainya. Tetapi pada akhirnya setelah saya tamat SMA, saya mengalami satu pengalaman di mana nyata betul bagi saya bahwa Tuhan memanggil saya untuk menjadi hamba Tuhan. Tuhan memanggil saya untuk menjadi seorang gembala, untuk merintis gereja, untuk menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Nyata panggilan itu bagi saya, dan waktu itu pilihannya ada pada saya saudara. Tuhan memberi kebebasan bagi saya untuk memilih. Apakah saya akan memilih untuk melaksanakan panggilannya, ataukah saya memilih untuk mengikuti apa yang saya inginkan saudara. Tetapi pada akhirnya, karena saya tahu betul bahwa inilah panggilan Tuhan atas hidupku, akhirnya saya berangkat ke sekolah Alkitab dan kemudian saya belajar. Dan setelah 2 tahun saya berada di sekolah Alkitab, akhirnya saya pergi untuk merintis gereja yang hari ini saya gembalakan saudara. Saya menghidupi panggilan Tuhan yang saya paham betul, yang saya tahu betul. Allah tidak berbicara kepada saya dengan suara seperti suara saya supaya saya jadi hamba Tuhan. Tetapi panggilan itu nyata di dalam hati saya. Panggilan itu nyata dalam keyakinan saya. Allah memberi petunjuk bagi saya. Dan saya percaya bagi setiap kita, Allah punya panggilan dan Tuhan memberi
petunjuk bagi kita. Apa yang menjadi panggilannya dalam hidup kita? Apa panggilan Tuhan yang harus kita hidupi dalam hidup kita? Tuhan punya panggilan masing-masing, saudara. Bagi saya, panggilan saya menjadi hamba Tuhan, menjadi gembala, menjadi pendeta. Bagi saudara, mungkin panggilan saudara adalah untuk menjadi berkat di tempat kerja saudara. Atau panggilan saudara adalah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Atau panggilan saudara mungkin untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Panggilan saudara adalah Tuhan memberkati saudara supaya berkat yang saudara terima itu bisa mengembangkan pekerjaan Tuhan, mengembangkan pemberitaan Injil, dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, Tuhan telah mempersiapkan panggilan khusus bagi setiap kita yang hanya saya dan Tuhan yang tahu apa yang menjadi panggilannya dalam hidupku, dan saudara dan Tuhan yang tahu apa yang menjadi panggilan Tuhan atas hidup saudara. Kalau saat ini mungkin saudara berkata, pendeta, saya tidak tahu apa panggilan Tuhan atas hidup saudara, hidup saya. Saudara, mulai belajar untuk berdiam diri, merenung, berdoa, dan mohon petunjuk dari Tuhan. Maka yakinlah bahwa Tuhan pasti akan memberi petunjuk dalam hidup saudara. Apa panggilan Tuhan yang saudara harus hidupi dalam perjalanan kehidupan saudara. Jadi kesimpulannya, saudara, bahwa setiap kita, Allah punya panggilan khusus bagi kehidupan kita masing-masing yang Tuhan mau kita hidupi itu di dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini, saudara. Dan saat ini yang saya rindu kita belajar adalah apa yang akan Tuhan lakukan, apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita ketika kita menghidupi panggilan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Itu sebabnya dengarkan terus renungan ini, supaya saudara memahami apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, supaya saudara dengan antusias dan semangat menghidupi panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif sehingga kita memahami betul apa yang menjadi prinsip-prinsip firman Tuhan yang harus kita terapkan. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke satu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara, di mana dari teks ini kita akan belajar tentang panggilan Tuhan, yaitu tentang panggilan Abraham. Tuhan memanggil Abraham. Tuhan berkata, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu
dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Panggilan Tuhan bagi Abraham adalah supaya Abraham keluar dari rumah bapaknya, dari sanak saudaranya, dan pergi menuju ke satu negeri yang Tuhan telah persiapkan, yaitu Kanaan. Panggilan Tuhan bagi Abraham adalah berjalan menuju Kanaan, karena Kanaan itu akan diwariskan, diberikan oleh Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Pada waktu itu, saudara, untuk melakukan atau melaksanakan panggilan Tuhan itu tidak gampang. Tentu saja tidak gampang. Kenapa, saudara? Karena Abraham yang hidup di tengah-tengah keluarganya, mereka nyaman, mereka tentram di tengah-tengah keluarganya. Tetapi Abraham harus meninggalkan kenyamanan itu. Abraham harus meninggalkan keluarganya. Abraham harus meninggalkan orang-orang yang dia kasihi, sanak saudaranya. Dia harus keluar dari sana dan pergi untuk melakukan panggilan Tuhan. Tapi sekalipun pada waktu itu tidak gampang bagi Abraham, saudara, tetapi Abraham ini melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Abraham ini menghidupi panggilan Tuhan, sekalipun tidak gampang, sekalipun ada harga yang harus dia bayar. Dia tinggalkan rumah bapaknya, dia tinggalkan orang-orang yang dia kasihi, dan dia pergi untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi dia. Saat ini, saudara, apakah saudara memahami apa panggilan Tuhan atas kehidupan saudara? Kalau saudara belum memahami apa yang menjadi panggilan Tuhan atas hidupmu, apa panggilan khusus Tuhan atas hidupmu, maka mulailah serius, saudara. Gunakan waktu, gunakan kesempatan untuk saudara merenung dan mencari kehendak Tuhan. Apa sebenarnya panggilan Tuhan atas hidup saudara? Kalau saat ini saudara tahu apa yang menjadi panggilan Tuhan, Tuhan telah memberi petunjuk bagi saudara. Saudara yakin apa yang menjadi panggilan Tuhan atas kehidupan saudara? Sekalipun itu harus bayar harga, saudara. Sekalipun untuk melakukan dan melaksanakan panggilan Tuhan itu, saudara harus bayar harga. Hidupilah panggilan itu. Bayarlah harga yang harus saudara bayar untuk menghidupi panggilan Tuhan. Karena panggilan Tuhan itulah yang terbaik bagi saudara. Saudara bisa meraih apa saja di dunia ini, saudara bisa menjadi apa saja di dunia ini, tetapi kalau hidup yang saudara hidupi bukan merupakan panggilan Tuhan atas hidup saudara, sebenarnya hidup saudara sampah di mata Tuhan. Tidak berguna sama sekali di mata Tuhan. Saudara ingat di dalam Injil ketika ada seorang muda yang berkata, "Hai jiwaku, padamu ada begitu banyak hasil panen." Artinya dia mengalami keberhasilan waktu itu, dia mengalami kesuksesan, dia mencapai sesuatu yang luar biasa, berlimpah-limpah. Lalu kemudian dia bertanya kepada dirinya, "Hai jiwaku, apa yang akan engkau lakukan?" Dan pada waktu itu dia jawab sendiri, "Aku akan membangun lumbung-lumbungku dan kemudian mengisinya sampai penuh." Dan kemudian dia berkata kepada jiwanya, "Beristirahatlah, tenanglah." Tetapi apa kata Tuhan? "Hai orang bodoh, malam ini nyawamu diambil. Untuk apa itu semua?" Artinya apa, saudara? Kalau kita hidup untuk diri kita dan untuk diri kita, hanya untuk keegoisan kita, bukan hidup untuk melaksanakan panggilan Tuhan, maka apapun yang kita capai, apapun yang kita peroleh, apapun yang saudara terima dalam hidup saudara, kesuksesan apapun yang saudara bisa gapai dalam hidup saudara, sebenarnya hidup saudara tidak berguna di hadapan Tuhan. Yang paling berguna bagi kehidupan saudara adalah ketika saudara hidup dalam panggilan Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara belum mengerti apa panggilan Tuhan dalam hidup saudara, pastikan saudara serius betul mencari apa kehendak Tuhan, panggilan Tuhan atas hidup saudara. Kalau saudara sudah memahami apa panggilan Tuhan dalam hidup saudara, hidupi itu sekalipun saudara harus bayar harga, saudara. Hidupi itu, lakukan itu sekalipun ada harga yang harus saudara bayar. Nah, kita akan lihat bersama ketika Abraham menghidupi panggilan Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Dia berkata di ayat 2, saudara, "Aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar." Ketika Abraham mulai menghidupi panggilan Tuhan,
melaksanakan panggilan Tuhan, maka Tuhan berkata bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ketahuilah saudara, bahwa Sarah istri Abraham mandul. Jangankan untuk memiliki keturunan satu bangsa yang besar, memiliki satu anak saja, dia tidak bisa karena dia mandul. Sangat mustahil saudara. Tetapi dengar, apa yang Tuhan sudah janjikan, dia genapi tepat seperti apa yang dia janjikan. Bahkan sekalipun itu sangat mustahil, tetapi Allah wujudkan, Allah kerjakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kemustahilan apapun tidak bisa menghalangi kuasa Tuhan untuk menyatakan janjinya. Sekalipun ada situasi di mana ada kemandulan yang membuat Sarah tidak bisa memiliki keturunan, tetapi sekalipun kemustahilan kemandulan yang sedang ada tidak bisa menghalangi kuasa Tuhan, mujizat Tuhan untuk menyatakan apa yang dia janjikan. Artinya apa saudara? Bahwa yang pertama, bagi orang yang hidup menghidupi panggilan Tuhan, Allah akan menyatakan janjinya, Allah akan mewujudkan janjinya, sekalipun itu sangat-sangat mustahil. Saat ini saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa betapa mustahil pun situasi yang sedang saudara alami, betapa sulit dan tidak mungkinnya pun situasi yang sedang saudara alami. Mungkin saudara sedang sakit dan mustahil untuk sembuh. Mungkin saudara punya masalah dan mustahil masalah itu diselesaikan. Mungkin saudara punya masalah ekonomi dan mustahil ekonomi saudara dipulihkan. Masalah di pekerjaan dan mustahil pekerjaan saudara akan dipulihkan, bisnis saudara dipulihkan. Sepertinya semuanya mustahil, mustahil dan mustahil. Dengar saudara, kalau Allah yang bertindak, kalau Allah yang menyatakan kuasanya, maka kandungan yang mandul pun bisa terbuka. Dan hari ini, sekalipun mustahil apapun yang ada dalam lingkungan kehidupan saudara, Allah sanggup kerjakan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita sedang menghidupi panggilan Tuhan atau tidak? Karena Allah akan menyatakan janjinya, sekalipun itu sangat mustahil, tapi Tuhan wujudkan. Itu Tuhan wujudkan bagi orang yang menghidupi panggilan Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, hiduplah dalam panggilan Tuhan. Hidupilah panggilan Tuhan, maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan janjinya dalam hidup saudara. Perkara-perkara yang paling mustahil pun Allah akan kerjakan, Allah akan wujudkan di dalam kehidupan saudara. Hidupi panggilan Tuhan saudara. Hidupi panggilan Tuhan, dan mari kita alami janji-janji Tuhan digenapi. Lalu kemudian yang kedua yang Tuhan lakukan bagi Abraham dan benar-benar terwujud saudara adalah, sekali lagi di ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan yang kedua, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Hal kedua yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Abraham ketika dia menghidupi panggilan Tuhan, menjalani panggilan Tuhan dalam hidupnya, dan benar-benar terwujud dalam hidupnya adalah di mana Tuhan memberkati dia dan membuat namanya masyhur. Itu kembali hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan Abraham. Abraham itu diberkati luar biasa. Makin diberkati, semakin kaya raya dan semakin kaya raya. Dan kemudian saudara, bukan hanya itu, namanya masyhur. Bukankah sampai hari ini nama itu begitu harum? Nama Abraham sebagai bapa orang beriman, nama itu begitu masyhurnya saudara. Dan Allah yang menjanjikan itu, dan Tuhan wujudkan itu semua dalam kehidupan Abraham yang menghidupi panggilan Tuhan. Saudara, apakah saudara rindu di dalam kehidupan saudara? Saudara mengalami berkat-berkat Tuhan yang berlimpah. Apakah saudara rindu supaya nama saudara harum, nama saudara masyhur oleh karena Tuhan campur tangan dan membuat nama saudara harum di depan banyak orang, dan nama saudara akan dikenang bahkan sampai ke keturunan demi keturunan? Satu saat anak cucu saudara akan berkata bahwa
saudara adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, yang menghidupi panggilan Tuhan. Apakah saudara rindu mengalami berkat yang demikian dan kemudian nama saudara masyhur? Kalau saudara rindu, sekali lagi, hidupilah panggilan Tuhan. Jalanilah panggilan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Maka Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah. Maka Tuhan akan membuat namamu masyhur. Namamu harum di depan banyak orang. Itu yang kedua, saudara. Lalu yang ketiga yang Tuhan lakukan adalah kembali di ayat 2 itu, di kalimat terakhir dikatakan, dan engkau akan menjadi berkat. Saudara, hidup yang paling indah adalah hidup menjadi berkat. Dan tentu saja untuk kita bisa menjadi berkat, Tuhan memberkati kita. Makanya tadi saudara, kepada Abraham Tuhan menjanjikan terlebih dahulu bahwa dia akan diberkati, dan memang Abraham diberkati luar biasa. Dan kemudian Tuhan berkata engkau akan menjadi berkat. Setelah dia mengalami berkat yang luar biasa, akhirnya dia dipakai untuk menjadi berkat. Alangkah indahnya saudara kehidupan Abraham yang menjadi berkat. Sampai hari ini hidup Abraham menjadi berkat. Iman Abraham menjadi berkat. Hidup Abraham benar-benar menjadi berkat. Seluruh bumi mengalami berkat dari iman Abraham, dari keturunan Abraham. Dan itu terjadi kenapa saudara? Karena Abraham menghidupi panggilan Tuhan. Kalau Abraham tidak keluar dari rumah bapaknya dan menghidupi panggilan Tuhan, menjalani panggilan Tuhan, kalau Abraham tidak mau bayar harga dengan meninggalkan semua keluarganya, maka Abraham tidak akan mengalami janji-janji Tuhan. Abraham tidak akan bisa menjadi berkat. Tetapi pada akhirnya Abraham menjadi berkat. Saat ini saudara, lihat dalam lingkungan kehidupan saudara. Apakah saudara rindu hidup saudara menjadi berkat bagi banyak orang? Saya begitu rindu saudara. Sukacita terbesar itu adalah ketika hidup ini menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika ada orang-orang berkata terima kasih Pak Pendeta. Dan untuk mengalami itu kita harus mengalami berkat Tuhan, supaya kita bisa menjadi berkat Tuhan. Dan itu semua akan terjadi jika kita menghidupi panggilan Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, jadilah berkat. Dan saudara akan bisa menjadi berkat kalau saudara menghidupi panggilan Tuhan. Hidupilah panggilan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Bagaimana supaya kita mengalami Tuhan memberkati kita, Tuhan menggenapi janjinya dalam kehidupan kita, dan kita bisa menjadi berkat. Kita harus menghidupi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, seperti Abraham yang siap bayar harga untuk menghidupi panggilan Tuhan. Hari ini pun saudara dan saya harus siap bayar harga apapun itu, supaya kita menghidupi panggilan Tuhan. Dan ketika kita menghidupi panggilan Tuhan, hidup kita akan benar-benar berguna dan bermakna. Kenapa saudara? Karena Tuhan akan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Karena Tuhan akan memberkati kita, dan Tuhan akan menjadikan kita menjadi berkat. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara. Mari terapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dan raih janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Sebentar lagi saya akan berdoa bagi saudara, mendoakan segala pergumulan saudara. Kita akan berdoa bersama saudara. Namun sebelumnya sekali lagi, mari terapkan firman Tuhan. Lakukan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Kita akan berdoa bersama saudara. Tuhan kiranya memberkati saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama,
itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala
usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka, ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat. Ketika Engkau memberkati hidup mereka, jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa
Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan hamba berdoa, ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang hadapan tahta-Mu, bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu haleluya, sembah tinggikan Kau mulia.
jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut,